Ada di handphone. Cuman kayaknya santai aja, biasa aja. Rudal-rudalnya ada juga. Kan kabarnya si Cina mau ngerebut Taiwan ya. Iya. Aku nggak tahu ya perangnya perang apa. Cuman yang jelas itu laptop masih muter. Pakai HP bunda masih muter katanya. Oh, oke. Kalau saya pikir si Cina itu yang penting untung lah. Mana mungkin mau dia perang. Yang penting barang dia Tak, laku gitu aja. iya. Kalau dia, saya belanja di sini ke Cina loh. Iya. Murah-murah. Cina itu kotanya gimana sih? Katanya sih ya, karena mantan suami kan orang sini. Iya. Cuma nyebrang daratannya itu lewat itu pesisir pantai. Oh, salam, selamat malam. Ini Bu Sulis Nggak kan? gabung. Iya Ibu Suli. Oke. Baik, mari kita. Kalau Bunda tulis biar ingat. Oh iya, saya mau nanya dulu ya. Ini Iya. Yakobus itu tentang apa sih? Kemarin tuh Yakobus itu dia mengabarkan tentang apa? Kan Kenapa? kalau Matius itu kan tentang nubuat ya. Hmm. Nah, ini kalau Yakobus tentang apa? Kalau pesan dari Yakobus itu Tentang termasuk pentingnya iman dalam perbuatan saya apa kemarin? iya, iman di dalam perbuatan. Jadi banyak Yakobus itu ditulis suratnya untuk orang Kristen yang terlalu menekankan iman sehingga perbuatan baiknya tidak nyata, tidak nampak gitu. Jadi Oh, sebenarnya antara Paulus dan Yakobus tidak bertentangan karena keduanya ditulis dengan tujuan yang berbeda. Sedangkan Paulus menulis untuk orang Kristen yang sangat-sangat menekankan perbuatan baik, kesalehan, sampai melupakan bahwa keselamatan itu hanya oleh karena iman. Jadi sebenarnya dua-duanya ditulis dengan tujuan yang berbeda. Memang benar keselamatan itu karena iman, tetapi iman itu kan karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus berarti ada buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itulah yang menimbulkan perbuatan baik, yang memampukan kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik, kesalahan kita bukan menuju ke sorga, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita dimampukan bisa berbuat baik dalam perspektif Allah. Jadi ya, bukan dalam terima perspektif kasih. diri sendiri. Gitu. Tentang iman. Oke, kita mulai ya. Sesi 4. Sesi keempat. Nanti kalau terakhir nanti bisa saya kirimkan yang full editionnya. Baik. Baik, apakah kelihatan? Nanti saya terbakar. Nah, kelihatan. Oke, kita masuk ke sesi keempat tentang kepribadian Kristus. Jadi sebagai orang Kristen itu penting sekali untuk mempelajari kepribadian Kristus. Seperti apa yang dikatakan kitab suci, apa yang dijelaskan, apa yang digambarkan kitab suci. Bukan apa kata orangnya, bukan kata pendeta, bukan kata penginjil, tetapi apa kata kitab suci itu. Karena standar hidup orang percaya itu cuma kitab suci ya, bukan yang lain. Jadi kitab suci itu untuk menguji yang lain-lainnya, itu diuji dengan terang firman Tuhan. Jadi penting untuk kita mengetahui, kalau kita sudah mengetahui, kita bisa meneladani dan dicontoh sikap tindakan kasih Kristus dalam hidup sehari-hari. Jadi hanya memahaminya dari yang kitab suci katakan, what the Bible said. Yesus Kristus dalam iman Kristen itu adalah figur sentral yang memiliki sifat ilahi dan kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Pemahaman tentang sifat-sifat ini sangat penting dalam teologi Kristen karena mencerminkan keyakinan dasar mengenai natur dan karya Kristus. Nah, ini dia ya, sifat-sifat keagungannya, baik keilahiannya dan kemanusiaannya.
Yang pertama, sifat-sifat ilahi dan kemanusiaan Yesus. Kita pelajari keilahiannya dulu ya. Yesus diakui sebagai Allah yang menjadi manusia. Jadi ia disebut sebagai anak Allah dan bagian dari Allah Tritunggal yang kudus bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Yang kedua, kemahakuasaan. Kalau tadi keilahiannya, kalau sekarang kemahakuasaannya. Yesus menunjukkan kuasa ilahinya melalui mujizat-mujizat seperti begitu banyak ya kalau kita lihat di kitab suci. Seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menguasai alam semesta, misalnya dia berjalan di atas air yang seharusnya dia tenggelam, kemudian menenangkan badai hanya dengan diam, tenang, gitu. langsung tenang ya, langsung tunduk ya alamnya. Jadi dia menguasai alam luar biasa. Yang ketiga adalah kemahatauannya. Yesus memiliki pengetahuan yang sempurna, baik tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Ia dapat mengetahui isi hati manusia. Beberapa kali kita baca di Injil gitu ya. Dia tahu isi hati Petrus, dia tahu isi hati murid-muridnya, dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, dia tahu. Kemudian kemahakuasaannya. Yesus memiliki otoritas atas kehidupan dan kematian. Kebangkitannya dari kematian itu adalah bukti utama dari sifat ilahi ini. Jadi sumber hidup itu adalah dia sendiri. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa itu adalah sifat ilahi ini. Kemudian kemuliaan. Yesus menunjukkan kemuliaannya di hadapan para murid di dalam peristiwa misalnya transfigurasi. Di gunung ada peristiwa transfigurasi di gunung di mana wajah dan pakaiannya bersinar terang ya. Dia di samping sisi Musa dan satunya lagi Elia ya. Kelihatan sekali terang benderang. Itu menunjukkan kemuliaannya. Kemudian keabadian. Yesus adalah jelas dalam Alkitab mengatakan ada Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang berarti ia adalah sebelum ia ada, sebelum segala sesuatu ada. Dan akan ada selamanya. Bahkan statementnya yang terkenal, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Nah kalau di kitab suci kita kurang jelas ya, tapi kalau kita melihat kitab suci bahasa aslinya, itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali bahwa itu diartikan lampau. Kalau bentuk lampau, kalau dalam bahasa Indonesia agak kabur artinya. Sekarang kita melihat sifat-sifat kemanusiaan Yesus. Nah, kita dalam mempelajari keilahian dan kemanusiaan Kristus melalui kitab suci itu harus imbang ya. Kita tidak bisa misalnya kita melihat hanya mengumpulkan ayat-ayat keilahiannya aja untuk menolak bahwa dia bukan manusia. Nah itu tidak bisa. Sebaliknya juga gitu. Kayak sebelah, mengumpulkan ayat-ayat kemanusiaannya aja sehingga mengabaikan ayat-ayat keilahiannya. Ya itu tidak bisa juga. Kitab suci menggambarkan dia sungguh-sungguh manusia, dia sungguh-sungguh Allah. Dua-duanya diajarkan, disebutkan dalam kitab suci, dua-duanya orang Kristen mempercayainya. Ya kalau menolak salah satu ya kita sudah berpotensi menyimpang ya, disesatkan. Kemanusiaannya, kelahiran, kita bicara kelahiran dulu. Yesus lahir dari seorang perawan ya, dari perawan Maria, melalui kelahiran yang ajaib, namun tetap dalam bentuk kelahiran manusia. Jadi sangat alami, sangat nature. Nah kita harus melihat ya dasar-dasar Kristen itu kita harus mempercayai kelahirannya dari perawan Maria, kemudian penderitaannya sebelum di kayu salib, kemudian dia disalibkan, kemudian dia mati, terus kemudian bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Nah semuanya itu harus kita percayai sebagai satu paket. Tidak boleh salah satu kita tidak percaya.
salah satu saja kita tidak percaya, ya kita sebenarnya bukan orang Kristen. Kita harus mempercayai keseluruhan itu. Karena itu kan ada pengakuan iman. Kalau di Protestan itu ada pengakuan iman rasuli yang ada yang beberapa gereja yang membacakannya tiap kali ibadah, ada juga di momen-momen peringatan tertentu dibacakan pengakuan iman rasuli. Nah, itu hanya untuk meneguhkan iman kita supaya mengingat dasar-dasar iman kita itu benar, on track, pada jalurnya. Yang kedua, kelelahan dan kelaparan. Yesus juga bisa lelah dan lapar ya. Mengalami lelah dan lapar menunjukkan bahwa ia memiliki tubuh manusia yang membutuhkan istirahat dan makanan. Dia butuh makanan. Seringkali kan murid-muridnya disuruh pergi untuk mencari makanan, untuk memberi makan orang-orang yang mengikut dia. Kemudian dalam hal emosi juga, emosi manusia. Yesus merasakan berbagai emosi manusia. Kasih, belas kasihan, kesedihan, kemarahan, kegeraman. Dia kalau marah itu ngeri sekali ya. Kamu kuburan di lapur putih. Itu bahasa yang sangat pedas ya, kuburan di lapur putih. Keturunan ular beludak. Itu tidak ada dengaling-aling Yesus kalau mengingatkan orang-orang yang munafik. Dosa yang paling dibenci yang paling dikecam oleh Tuhan Yesus bukan perzinahan, bukan perampokan, bukan pembunuhan, tetapi kemunafikan. Ia juga menangis atas kematian Lazarus dan merasa sedih atas penderitaan manusia. Jadi emosinya kelihatan sebagai manusia. Penderitaan dan kematiannya. Yesus juga mengalami penderitaan fisik dan emosional yang luar biasa saat penyaliban dan akhirnya mati. Jadi itu menunjukkan kemanusiaannya sepenuhnya. Jadi bukan separuh-paruh ya. Kemudian kita lihat keterbatasan manusia. Dalam kemanusiaannya, Yesus memiliki keterbatasan manusiawi, seperti tidak mengetahui hari atau jam kedatangan akhir zaman. Itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Ya waktu dia di dunia kan dia sebagai manusia. Ya tidak tahu dia. Tetapi roh keilahinya tahu. Ya. Dalam hal hubungan sosial, Yesus juga menjalin hubungan dengan keluarga, teman, para murid. Ia hidup dalam suatu komunitas dan merespon kebutuhan sosial serta spiritual mereka pada saat itu. Jadi pemahaman tentang sifat-sifat ilahi dan kemanusiaan Yesus itu inti dari doktrin Kristen tentang Kristus. Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, orang-orang sebelah kan menunjukkan, itu nggak masuk akal. Justru itu yang masuk akal. Itu bukannya nggak masuk akal, tapi melampaui akal. Karena akal kita ini terbatas, dengan dia itu Allah yang tak terbatas. Saudara renungkan ya, mustahil kita yang terbatas ini, logika kita, pikiran kita yang terbatas ini, bisa mengerti secara tuntas Allah yang tidak terbatas. Kalau kita mengharapkan mengerti Allah secara tuntas dengan pikiran kita yang terbatas, itu sama dengan mencedok air di tengah samudera. Yang kita dapatkan ya air sebatas cangkir itu aja. Kalau kita memaksakan Allah itu harus dimengerti logika kita 100%, itu sama seperti itu. Kita nggak mempercayai Allah yang model gitu, yang terbatas itu. Kita mempercayai Allah yang tak terbatas. Jadi keilahiannya menunjukkan kuasa dan kemuliaan yang tak terbatas. Menunjukkan kerendahan hati dan juga kasih yang mendalam. Jadi melalui sifat ini, Yesus mampu menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Membawa penebusan dan keselamatan bagi manusia. Jadi dia satu-satunya pengantara manusia
kepada Bapa. Jadi kita tidak perlu lagi mengaku, seperti di kelas kemarin kami ada diskusi orang dari Katolik, bisa nggak kita berdoa mengaku dosa kita melalui orang? Setelah kematian di Kristus di kayu salib, perantara kita itu hanya Yesus. Kita cukup datang ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kudus dengan berani di dalam nama Yesus. Tidak perlu lagi mengaku dosa lewat saya, ataupun lewat pendeta, atau lewat penginjil. Tidak perlu. Sudah kunci kamar, berdoa langsung. Ingat, Allah itu Maha tahu. Dia tahu sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon ampun. Dia tahu persis semua dosa-dosa kita. Tidak ada satu dosa pun yang bisa kita sembunyikan. Dia itu Maha tahu, saudara. Jadi salah perantara kita. Ya kita datang kepada Bapa melalui perantara kita, yaitu Yesus. Tidak perlu lagi pendeta, pastor, ataupun siapapun juga. Dalam kitab suci ada sekelompok ayat-ayat yang menyatakan keilahinya. Dan ada ayat-ayat yang menyatakan kemanusiaannya. Keduanya diajarkan, keduanya diterima oleh orang Kristen. Jadi ini perhatikan ya, kita tidak boleh hanya menekankan ayat-ayat kelahiannya saja untuk membuktikan bahwa ia hanya Allah saja dan mengabaikan ayat-ayat kemanusiaannya, atau menekankan ayat-ayat kemanusiaannya untuk membuktikan bahwa ia hanya manusia dan mengabaikan ayat-ayat kelahiannya. Nah, kebanyakan yang dilakukan oleh agama sebelah kan gitu, cuma mengumpulkan ayat-ayat kemanusiaannya aja. Lalu mereka mengabaikan ayat-ayat keilahiannya Kristus. Kedua kitab suci ajarkan, keduanya itu kita terima, baik kemanusiaannya, baik keilahiannya. Kita percaya keduanya. Dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia yang tak berdosa, tak bercacat celah. Berikutnya, kedua sifat ini digabung dalam keberadaan tunggalnya. Yesus itu punya natur, kalau Allah kan Tritunggal ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau Yesus itu natur ilahi, natur manusia. Jadi doktrin binatur dalam diri Yesus itu konsep teologis yang menyatakan bahwa Yesus memiliki dua natur yang tak terpisahkan, baik keilahiannya dan kemanusiaannya. Jadi ini adalah salah satu ajaran utama di dalam teologi Kristen yang menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh 100% Allah, 100% manusia. Sekali lagi, ini bukannya tidak masuk akal. Ini melampaui akal. Karena dia yang tidak terbatas. Maka kita, logika kita, pikiran kita, hati kita yang terbatas itu sebagai manusia harus tunduk pada yang tak terbatas. Dan kita menyembah Allah yang tak terbatas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sifat-sifat keilahian dan kemanusiaan yang bergabung dalam Yesus ya. Ya tadi kita sekilas ya. Sifat keilahiannya antara lain kekekalan. Yesus ada sebelum penciptaan dunia. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 1-3. Minta tolong Bunda ya. Kalau sudah ketemu dibacakan. Yohanes 1 ayat 1-3. Yohanes 1:1-3. Ada suara nggak sih? Ya, Ada suara ya? ada apa? Ada suara. Suaranya ada ya? Oh, ada, kelihatan. Yohanes 1 ya? Ya. Yohanes 1 ayat 1-3. Silakan. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, di situ Yesus disebut sebagai firman yang sudah ada sejak awal bersama dengan Allah. Nah, ini dipertegas di dalam Ibrani ayat 1 sampai ayat 1, Yohanes pasal Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 Ayat 8. Ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, coba saudara lihat baik-baik ya. Itu Bapa yang berkata tentang anak, tentang Yesus. Bapa berkata kepada anak atau Yesus, tahtamu ya Allah. Itu kalau bukan Allah Tritunggal, apa saudara mengartikan? Nah, agama manapun tidak bisa menjawab ini. Tahtamu ya Allah. Ini Bapa bicara kepada anak. Kalau Yesus bukan Allah, apa? Dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia. Kita lanjut ya. Kita lihat kemahakuasaannya. Yesus memiliki kuasa yang tak terbatas, mampu melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati. Kemahatauan. Yesus mengetahui segala sesuatu termasuk pikiran dan hati manusia. Kita lihat yuk, Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25. Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25. sampai 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena itu perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi di situ disebutkan bahwa Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia siapapun. Dia tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Karena itu perlu ya kita renungkan kalau kita sedih, kita pas lagi putus asa, kita pas lagi tak berdaya, kita perlu ingat ayat ini bahwa Yesus tahu semuanya dan dia merasakan karena dia juga pernah menderita. Kalau Allah itu tidak pernah menjadi manusia, bagaimana dia tahu penderitaan yang sesungguhnya yang manusia rasakan? Dia memang maha tahu, tapi kan cuman bisa dibuli cuman di atas tahta aja, di tempat yang tinggi saja, tapi tidak turun ke bumi. Orang kan, naturnya orang berdosa kan selalu protes seperti itu. Tetapi kita bersyukur, dia adalah Allah yang mau menjadi manusia, bahkan menderita. Nah, ini menjadi sumber penghiburan kita juga, kekuatan kita pada saat kita lemah. Oh iya, Tuhan itu tahu. Jadi tidak perlu lagi kita takutkan, kita cemaskan dengan semua beban hidup yang ada di dunia ini. Kehadiran dan maha hadir ya. Meskipun selama inkarnasinya Yesus terbatas secara fisik, keilahiannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setelah kebangkitan dia berjanji akan selalu hadir di antara umat manusia. Ayo kita lihat di Matius 28 ayat 20. Siapa saja yang sudah ketemu? Matius Bunda aja. ayat 20. Ya, Matius Dan 28 adalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. sampai akhir zaman. Ini janji untuk setiap orang percaya.
saudara dan saya termasuk orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji ini berlaku buat kita. Kecuali kita meragukannya, kita tidak percaya dia, janji ini tidak berlaku buat kita. Bahwa dia menyertai sampai akhir zaman. Janji ini juga menguatkan kita bahwa kita tidak takut diutus oleh Tuhan kapanpun juga. Dia menyertai. Untuk apa kita tahu? Kalau dia menyertai bukan cuma menyertai gitu aja. Dia mencukupkan, dia memperlengkapi dan sebagainya. Jadi janji ini tidak ada di agama manapun dan merupakan harapan terbesar bagi setiap orang Kristen. Kita renungkan ya betapa menyedihkannya mereka yang meninggalkan Juru Selamat kepada yang tidak mempunyai kepastian jaminan keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Loh, mereka sendiri nggak yakin selamat loh, tapi memaksakan kepada orang Kristen yang sudah pasti selamat di dalam Yesus. Dan lebih celaka lagi kalau yang sudah tahu dulunya dalam Injil keselamatan hanya dalam Yesus, tapi kemudian meninggalkan. Sudah dijamin pasti selamat, malah ditinggalkan. Hanya untuk sesuatu yang tidak ada kepastian keselamatan. Itu menyedihkannya. Sekarang sifat kekudusan dan tanpa dosa atau cacat celah. Yesus hidup tanpa dosa yang membedakan dari semua manusia. Mari kita lihat di Ibrani 4 ayat 15. Perjanjian baru. Bunda aja yang baca. Ibrani 4 ayat 15. Ayat Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, jadi luar biasa ya. Yesus itu Tuhan, Raja, Nabi, Imam. Semuanya itu. Semua dipegang. Sekarang kita melihat sifat kemanusiaannya. Tadi kita sudah sekilas, tapi sekarang kita lebih detail dengan ayatnya. Yesus dilahirkan dari perawan Maria dan menjalani proses pertumbuhan seperti manusia lainnya. Mari kita lihat di Lukas 2 ayat 52. Perjanjian baru. Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, dia sama seperti manusia mengalami pertumbuhan juga. Dia juga mengalami kelelahan dan kebutuhan fisik. Lapar, haus, lelah. Mari kita lihat di Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 4 ayatnya yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12. Ya, dia haus dan lelah. Duduk di tepi sumur itu menunjukkan lelah dan haus, itu menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dia minta minum. Nah, biasanya Yesus itu mengajarkan sesuatu itu untuk sebagai penggambaran ajarannya. Dia lapar dan haus, dia butuh minum. Dia nyatakan bahwa kalau kamu minum air yang aku beri, kamu tidak akan haus. Wah, langsung perempuan itu minta supaya nggak pergi-pergi ke sumur lagi. Lapar dan haus menunjukkan kepada dirinya sendiri. Selalu ajaran seperti itu. Jadi mengajari dengan ilustrasi apa adanya yang terjadi saat itu,
itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Seperti roti hidup, air hidup, nah itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Dia juga mengalami emosi manusiawi seperti yang kita lihat tadi. Sukacita, kesedihan, kemarahan, belas kasihan, Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Nah, dia menangis atas kematian Lazarus, menunjukkan empatinya, belas kasihannya kepada orang yang sedang berduka. Terlebih lagi sekarang dia di surga yang dia tahu segalanya. Dia tahu yang saudara alami, yang saudara anggap sebagai beban hidup yang cukup berat. Dia tahu. Dia bukan Allah yang cuek. Dia tahu yang kita rasakan. Dan dia ingin kita bersandar kepada dia dan berharap banyak kepada dia dan mengandalkan dia. Lanjut ke penderitaan dan kematiannya. Yesus mengalami penderitaan fisik dan kematian di kayu salib. Jadi sebuah pengalaman yang sangat manusiawi. Hal ini menunjukkan solidaritasnya dengan umat manusia di dalam penderitaan dan kematian. Mari kita lihat Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayatnya yang ke-50. ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya, itu kelihatan sisi manusianya. Sekarang kita bicara kebangkitannya. Meskipun Yesus mati secara fisik kemanusiaannya, kebangkitannya membuktikan bahwa kemanusiaan dan keilahiannya tetap bersatu dan menunjukkan kemenangan atas kematian. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 34. Ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. 1 Korintus Sebab yang sangat penting ayat 3 sampai 4 kan? 1 Ya. Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia menang atas maut. Dan semua ajaran serta klaimnya itu digenapi. Misalnya dia berkuasa atas hari Sabat. Itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kalau dia menghujat Allah seperti yang dituduhkan para ahli-ahli Taurat, maka tidak mungkin dia bisa bangkit. Dan segala mujizatnya pasti digagalkan oleh Allah. Kalau memang dia adalah, taruhlah, nabi yang palsu, atau hanya sekedar klaim, pasti mujizat itu tidak berlaku. Pasti Yesus bangkit itu pun juga tidak berlaku. Dia tidak akan bangkit seperti tuduhan sebelah, yaitu memang diserang. Dia bisa bangkit dan segala mujizat pasti digagalkan oleh Allah kalau memang dia bukan. Bapa di surga, jika dia tidak berkenan, itu akan menggagalkan kalau memang tidak berkenan. Dan semua mujizatnya pasti tidak terjadi. Semua tuduhan-tuduhan itu sudah dimentahkannya dari dulu. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Dan mustahil itu hanya manusia yang manusia. Kalau kita hanya memegang sisi kemanusiaannya saja. Oh, nabi-nabi lain kan juga bisa berbuat mujizat. Ya, nabi-nabi lain berdoa terlebih dahulu. Tapi Yesus dengan kuasa otoritasnya sendiri pada waktu
membangkitkan Lazarus misalnya dengan otoritasnya sendiri. Lazarus, bangun. Waktu menghentikan topan badai, tenang, diam. Itu dengan kuasa otoritasnya sendiri. Berbeda dengan nabi-nabi manapun. Jadi kesatuan, kita masuk ke dalam kesatuan Duinatur ya. Kita melihat inkarnasi sekarang. Dalam inkarnasi, firman menjadi daging. Kita renungkan ya, apa susahnya bagi dia? Dari tidak ada menjadi ada, dia bisa. Apalagi hanya ketambahan daging dalam diri Yesus. Dan tinggal di antara manusia. Ya itu mudah buat dia. Dia maha kuasa kok. Kita mempercayai Allah yang maha kuasa. Bukan mempercayai Allah yang terbatas. Yohanes 1 ayat 14, mari kita baca. Bunda, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu dia, haleluya. Keilahian dan kemanusiaan Yesus itu tidak bercampur atau berubah sama satu dengan yang lain, tetapi bersatu dalam satu pribadi Yesus Kristus. Nah, ini ada istilah teologis ya, komunikasi idiomatum ya, supaya kita sedikit tahu saja ya, karena kita sedang belajar teologi, paling tidak tahu sedikitlah istilah-istilah teologi. Dalam teologi ini merujuk pada komunikasi idiomatum, itu merujuk pada doktrin atau pengajaran bahwa sifat-sifat ilahi dan manusia Yesus dapat saling berkomunikasi. Artinya tindakan yang dilahirkan Yesus, yang dilakukan Yesus sebagai manusia, dapat juga diakui sebagai tindakan Allah, dan juga begitu juga dengan sebaliknya. Itu communication idiomatum. Kesatuan yang tidak terpisahkan sekarang. Kedua natur, baik itu ilahi dan kemanusiaannya, itu tetap terhubung erat dan tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam pribadi Yesus, kita melihat pengungkapan sempurna dari Allah yang sejati dan manusiawi yang sejati. Jadi dengan kita memahami doktrin Duinatur Yesus ini, kita dapat menghargai sepenuhnya misteri dari keajaiban Yesus Kristus, yang dalam satu pribadi menyatukan keilahian dan kemanusiaan. Dan karena itu dia bisa menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Bapa yang Maha Kudus. Nah, kita diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus, tempat yang Maha Tinggi, dengan nama Kristus. Nah, kalau tidak punya perantara, ya kita harap maklum lah. Kenapa mereka cemas, takut? Ya karena mereka belum diperdamaikan dengan Bapa. Nah, sebaliknya kita mesti bersyukur kita dipilih oleh Yesus sendiri, diselamatkan, ditebus. Ya, sampai di sini kalau mau mempelajari detailnya ini literaturnya ya, saudara bisa mungkin cari-cari di internet. Detailnya dari A.W. Sanders, N.T. Wright, John Dominic Crossan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, atau diskusi sharing boleh juga. lupa saya harus ingat-ingat dulu dia. Oh ya, santai dulu, ambil nafas dulu, atau air minum dulu. Ya biasa saya baca-baca lagi kan. Kalau PDF itu kan kadang PDF saya banyak banget ya, kadang bikin puyeng gitu. Sama dengan saya, jadi saya bingung yang mana ini yang dijelasin. Saya cari sampai bertanya. Jadi biasanya saya tulis yang penting-pentingnya, nanti saya baca-baca, nanti kan orang Kalau ini kan biasanya yang ditulis itu ingat biasanya. Ya, Saya betul. tuh gitu. Betul. Ya. Jadi yang penting-pentingnya saya pisahin tulis, nanti kalau orang nanya kan saya bisa jawab gitu. Mantap.
Saya sampai buka-buka itu di mana, saya jadi bingung. Oh, ini materinya memang belum dibagikan. Ini kan kita keempat. Jadi setelah kita jelaskan, baru nanti saya bagikan PDF-nya yang keempat. Kan kita baru sampai ketiga yang saya kirimkan. Ya, dicari-cari yang nggak ada memang. Belum saya kirimkan. Saya sampai bingung itu kan. Kemana itu tulisan? Tenang. Nanti kan saya edit dulu. Tadi kan ada salah tulis atau apa. Nah, nanti Tadi kalau beda katanya gini, kalau Bunda tulis ini dia cenderung pembaca, kalau saya itu pendengar. oh itu bagus, justru saling melengkapi itu. Iya. Kalau saya, Nggak bisa mendengar. kalau saya baca itu harus 2-3 kali. Nah sama, Harus, enggak bisa. 1 kali itu enggak bisa, saya enggak ingat. nggak bisa. Tapi kalau sudah 3 kali saya baca, wah itu bisa ingat. Kalau sudah nyantol, istilahnya, Dibaca itu, iya. ditulis gitu. Kalau sudah nyantol, nah itu lama diingat. Tapi harus membacanya lebih banyak gitu. Kalau didengarkan gini, biasanya saya langsung saya tulis, langsung ingat, ya udah nggak usah baca lagi, saya masih ingat gitu. Nah, masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri memang. Iya. Kadang ayat yang lewat yang kita lagi kayak semalam ini, oh ya saya sharing. Saya tuh semalam lagi agak-agak kadang ya minta penangguhan lah, dalam doa tuh minta penangguhan sesuatu gitu. Tiba-tiba ada ayat yang saya tulis sendiri yang itu sebenarnya tahun yang lalu. Oh gitu. Itu kayaknya jawaban deh. Jadi seperti diperlihatkan gitu ya. Jadi jawabannya tuh kata Tuhan gitu ya. Bukan hanya tentang apa peristiwa-peristiwa, tapi kan butuh kesabaran apalah gitu. Betul. Dalam arti ini apa ya jawabannya? Padahal itu saya tulis sendiri loh. Padahal sudah dijawab sebenarnya. Jadi gini, saya tuh punya kejadian kayak gini. Saya pernah memaksakan satu kehendak. Saya udah dapet jawaban dari Tuhan saat doa puasa pertama. Saya udah dikasih jawaban yaitu tunggu. Katanya kan jawaban doa itu ada 3 ya. Ya, tidak, dan tunggu gitu. Tapi ya begitu sebagai saya manusia yang terbatas gitu. Iya. Memaksakanlah saya. Tapi gagal. Ya memang natur kita seperti itu. Natur kita Benar. pengen memaksakan Ya, kehendak masalahnya kita. saya juga baca itu sifat manusia itu karena nggak sabar. Betul. Malah merugikan dirinya sendiri. Manusia itu. Kerugiannya ya karena tidak sabar itu tadi. Kejadian 12 akhirnya kan karena nggak sabar itu. Nah Kalau ini pelajaran juga Yang buat ketujuh. saya ya, tentunya buat saya. Saya tuh kalau ada ingat ayat apa saya tulis, saya posting. Tiba-tiba di saat saya lagi ada masalah dan butuh rema dari Tuhan, kadang habis doa sih. Tiba-tiba saya buka langsung muncul gitu, entah itu di TikTok, entah itu di Facebook. Nah ini kayaknya jawabannya. Itu didoakan sendiri, dibaca bekas sendiri gitu. tapi bagus loh bikin jurnal, kita mulai disiplin ya. Bikin jurnal misalnya kita mohon apa, nanti doa kita itu dijawab kapan gitu. Nanti kalau kita sudah, oh ternyata sudah dijawab yang aku mohonkan dulu itu ya. Nah kita akan kagum loh, luar biasanya Tuhan tuh. Kadang-kadang loh sudah dijawab waktu kamu berdoa, beberapa menit kemudian Tuhan jawab gini. Nah fungsinya kita menulis jurnal seperti itu. Kita doa A, B, C, D gitu misalnya permohonan gitu ya. Terus nanti akhirnya jawabannya itu kapan? 2 hari kemudian atau seminggu kemudian nanti akan muncul di situ. Oh ternyata 1 tahun, oh dulu aku pernah berdoa begini, Tuhan jawab sudah. Walaupun lama, tapi kalau kita ingat kita sungguh sukacita. Sama seperti saya sedikit sharing ya. Dulu tuh saya waktu habis lulus kuliah S1 itu saya pengen langsung kerja di Batam. Saya tidak tahu kenapa kok pengen ke Batam. Cuman tujuannya supaya bisa main-main ke Singapura karena kan dekat. Supaya bisa naik pesawat. Karena waktu itu belum pernah naik pesawat kan.
Itu sederhana, dan doa itu sederhana. Doanya anak kos gimana sih? Kan ya polos-polos gitu aja. Ternyata Tuhan jawab. Itu saya lulus bulan Mei ya. Agustus 95 saya langsung diterima kerja di Batam. Dikirimi tiketnya juga langsung berangkat ke sana. Langsung saya ingat, ini saya doakan kayaknya nggak lama, beberapa bulan yang lalu sudah dijawab sama Tuhan. Terus saya juga berdoa. Saya berdoa itu pengen bisa keluar negeri. Nah, begitu saya sampai di Batam, sama perusahaan itu dibuatkan paspor. Paspor Batam. Luar biasa Tuhan. Waktu pertama kali saya di Singapura mendarat itu, saya pikir luar biasa ya. Walaupun kita bercanda loh, doa kita bercanda loh. Tuhan bisa memberikan, apalagi kalau kita serius. Ya Tuhan tentu punya kehendaknya sendiri ya. Tapi paling tidak kita harus berani meminta, berani memohon. Cuman satu permohonan saya yang sampai sekarang saya berkumpulkan, yaitu pasangan hidup itu sampai sekarang belum ada. Itu sudah saya doakan dari saya kuliah sampai sekarang. Cuman satu itu aja. Kalau saya gini, waktu kecil saya tuh sering ngomong sama pohon. Oh iya, ada beberapa anak yang seperti itu memang. Saya ngomong sama pohon seolah-olah saya lagi khotbah. Saya tunjuk-tunjuk itu pohon. Kelas berapa itu? Kelas 5 gitu. Menarik. Ya. Waktu itu ingat gak khotbah apa itu? Ingat Karena gak? kalau saya tuh ada pengalaman itu ya gimana ya, kayaknya di luar dari nalar gitu, sering kayak gitu. Contohnya? Karena saya gini, Apa? Guru saya kecil itu ya. ini yang bayangan saya itu orang banyak. Itu saya orang ya, karena dulu kan saya banyak banyak tentang hati saya gitu kan ya, ya orang dalam gitu. Nah udah gitu, saya tuh selalu ngomong kayak gini, nanti kan kalau saya muslimin karena saya ini sekolah di luar negeri. Kata dia, nanti aku matinya lagu hening. Oh enggak, kalau saya matinya pendapat semua, saya bilang gitu. Nanti saya bakal keluar negeri, nanti anak saya bakal kuliah semua, nanti saya bakal begini, nanti saya bakal begini. Itu terjadi loh semua. Itu beneran asli terjadi semua, berinding saya. Ya. Itu baik, makanya omongan, saya nggak pernah ngomong buruk. Sekalipun saya capek, saya nggak pernah ngomong capek. Ya, memang. Karena saya takut itu terjadi kalau saya ngomong buruk. Loh, Saya selalu ngomong yang manis-manis. saya jadi pengajar teologi ini nggak kepikiran sama sekali. Bahkan waktu saya di Batam itu berminat pada hal-hal yang rohani pun tidak. Ke gereja ya ke gereja, cuman asal ke gereja hari Minggu gitu aja. Tapi keinginan untuk memperdalam rohani itu nggak ada. Ada itu setelah pulang dari Batam itu baru ada. Jadi seolah-olah jawaban Tuhan, sekarang saatnya kamu melayani aku. Ada momen di mana saya tidak bisa lagi alasan, tidak bisa lagi menghindar. Nah saya sampai pada titik itu, akhirnya ya taat aja, tunduk. Nah begitu ceritanya. Kalau saya ada lagi satu lagi yang ini kenyataan ya, ini benar-benar nyata yang membuat saya tuh baik banget gitu. Jadi saya tuh selalu mendoakan yang ya biasa lah ya, kita mendoakan ibu yang mendoakan anaknya yang menjadi pengikut Yesus yang setia, ya begitulah ya doa ibu yang baik. Betul, gitu. betul. Tiba-tiba saya mendapat ayat emas di tahun 2023 itu mendapat yang apa tuh ayat yang bangsa-bangsa dan anak cucu pun apa tuh ayat apa ya? Yang dikumpulkan. Pokoknya semua turunan akan dikumpulkan apa ya? Nah itu ayatnya tuh tiba-tiba Semua bangsa yang keturunannya Abraham akan dikumpulkan dan diberkati semuanya. Ya. Yang seluruh bangsa akan dikumpulkan dari segala bangsa itu kan orang-orang itu. Nah, maksudnya kan gini, 2022 saya mendapat itu kan. ya ini tentang turunan kita ya keluarga aku lah maksudnya akan diselamatkan gitu. Nah yang 2022 itu kan saya dalam keadaan kelam ya. Itu sekalipun apa ya dunia kelam tapi Tuhan tetap bersama kamu. Nah intinya ke situ itu saya bisa lewati untuk 2022 itu masa pahit saya yang kena tipu teman itu yang 100 juta.
Nah, di 2023 saya dapat itu, sebulan kemudian tiba-tiba saya dengar anak saya kan nggak tahu kalau anak saya pelayanan, saya juga nggak tahu kalau anak saya itu rajin ke gereja tuh nggak tahu, dia nggak ngomong gitu. Tiba-tiba tiba-tiba surprise katanya dia ngasih foto lagi dibaptis. Saya nggak tahu karena kan dia bareng bapaknya kan pengungsi. Jadi saya nggak benar-benar nggak tahu, tiba-tiba dia pelayanan bawa jiwa baru, penginjilan juga, ngasih video yang isinya tuh dia lagi khotbah gitu, nerangin ayat, itu saya nangis loh. Saya tanya, kamu bisa begini? Kok kamu bisa begini gitu? Iya, gara-gara ngelihat mama tiap hari katanya. Aku jadi tertarik katanya. Justru saya tuh cuma bisa mendoakan dan nggak bisa maksa kan. Cuman kalau lagi ngobrol kayak gitu biasanya ya sedikit-sedikit masuk ayat, sedikit nanti kamu sendiri loh udah gede, nanti ini nih iman kamu lah yang dipakai, saya bilang gitu. Iman kamu lah yang membawa kamu kemana-mana, bukan mama, bukan papa kamu, paling gitu-gitu aja. Itu nyampol loh di otaknya. Nah kalau papanya udah bertobat belum? Udah, sekarang udah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Cicinya belum. Oh kalau yang di TikTok itu Bu Sulis ya? Saya. Oh iya, yang itu oh suami Widodo. Iya, suami saya itu. Iya, iya, iya. Oh yang Sri Widodo itu suami Bunda. Iya. Saya Suami. tapi benar-benar ya. Itu yang apa HP-nya kan nggak pernah dibawa, saya yang pakai gitu. Itu kan HP keluarga gitu loh. Nggak pernah dibawa. Puji Tuhan lah ya. Ya, Saya bisa bertemu Bunda Sulis, saya bisa sharing bareng, belajar bareng. Nah, saya juga nggak nyangka loh, saya tuh kan dulu tuh kan ikut-ikut apa ya, karena kondisinya jauh dari gereja apa gitu kan. Ya, Jadi asik banget. waktu COVID itu kan online, kita nggak bisa kemana. Akhirnya teknologi dipakai untuk memuliakan Tuhan ya. Ya. Saya nggak perlu ke Taiwan, nggak perlu ke Palembang, cukup dari Surabaya bisa. Kan dulu sebelum COVID itu saya ada di situ pelayanan tapi jauh-jauh gitu loh Pak. Iya, iya, Terus iya. kebenaran tuh ada teman gitu, ada teman satu daerah dengan kita tuh, dia tuh apa ya, punya pergumulan juga kan, suaminya itu menikah lagi gitu loh istilahnya tuh. Terus dia tuh mau diajak pelayanan pergi gitu kan. Kita tuh ke daerah, sering pendeta-pendeta dari daerah itu kalau mau ke kota kan jauh, tempatnya mau ke kota singgah dulu tempat kita gitu loh. Jadi ya udah kita pas itu disuruhnya bantu ke tempat dia, jadi kita harus berjalan ke gereja itu sekitar kira-kira 15-20 kilo gitu lah. Jadi kan sering kita itu di perjalanan itu kadang-kadang kalau sudah agak-agak maghrib gitu ya, rawan gitu kan, sering sama ibu itu atau pegang kuat-kuat, nanti nggak akan saya ulangi lagi. Pernah dari jurang di bawah itu ada tembakan jer gitu, sudah sering itu gitu kan. Jadi saya telepon suami, kataku jemput, ada itu orang mau ngadang gitu, sering gitu. Iya, ya itu puji Tuhan. Dari situlah saya itu apa ya, dikasih semangat sama Tuhan itu, gimana caranya kita tuh bisa beribadah kayak sulit bener gitu. Makanya sekarang kan ada yang dimasukin di perintisan di tiket. Nah itu anaknya itu saking susahnya kita itu jadi apa ya, anak itu pun nggak bisa bertumbuh normal gitu loh, masuk ke dalam hal kerohaniannya. Terus Nah, acara ini pun bisa kita pakai untuk misalnya Bu Sulis ada persekutuan atau di Taiwan ada persekutuan, mari kita bikin sama-sama, bikin seminar online atau apa, atau kita bikin persekutuan doa bersama, tanya jawab bersama, tanya jawab bebas misalnya. Itu bagus sekali. Lagi apa tuh ngebujuk Niken anak konsel saya, dia susah banget, nggak mau dia. Ya, Saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk yang mau saja. Kan karena soal kesediaan itu kan Roh Kudus yang gerakkan ya. Dari Hindu gitu, biar kuat imannya maksudnya. Oh iya. Ya memang itu apa ya, memang sangat
sangat perlu gitu loh, maksudnya tuh untuk menguatkan. Ya, apalagi kalau misalnya ada tanya jawab bebas gitu ya. Ya, benar itu. Misalnya di tempatnya Bu Sulis ada beberapa orang, tempatnya Budaya ada beberapa orang, yuk kita belajar sama-sama lewat online gini. Mereka tanya apa, langsung saya siap. Benar, Tinggal ditentukan aja temanya apa gitu. itu ya seperti itulah. Saya nggak akan melabeli ya niat saya pelayanan, entah Tuhan mau pakai saya seperti apa ya pelayanan aja. Tapi kan saya juga harus menguasai firman Tuhan. Betul, betul. Atau historinya Alkitab kayak gimana kan Iya. kita harus tahu gitu. Betul. Itu sih untuk menunjang. Iya, Orang betul. kan nanya kadang-kadang suka-suka dia. Itu bibliologi, ada mata kuliah bibliologi. Nah, tadi ada juga yang daftar langsung, tapi dia di Singapura kan, kerja di Singapura. Jadi dia nggak bisa online karena selesai kerja itu jam 9. Ini habis apa bisa ya sekaligus di berapa sama atas. Bisa. Oh enggak, kalau misalnya secara seperti ini satu-satu memang. Tapi kalau misalnya mau belajar sendiri di rumah, bisa langsung beli beberapa materi dibaca sendiri bisa. Pusing saya mau belajar sendiri malah ditentuin. Nah, lebih baik tahap demi tahap. Nah, Biar supaya ngerti ya. biar ngerti. Dan nanti kalau ada acara tanya jawabnya kita puas gitu. Oh iya. Apalagi yang belum kita tahu. Saya sendiri kalau misalnya yang belum tahu ya cari tahu kemana-mana juga. Gitu. Saya tuh pengen anak ponsel saya bertumbuh, bukan hanya bertumbuh di ponsel, tapi bertumbuh imannya. Dia mau pilih mana aja pun dia bisa gitu loh. Ya, betul. Apalagi sekarang kan di banyak pengaruh-pengaruh. Kalau dia imannya dikuatkan, ya kuat ya. Oke, sudah mau habis waktunya, kita tutup dalam doa. Ada yang bersedia untuk pimpin kita tutup dalam doa? Bapak aja. Oke, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami ucap syukur untuk kelas pada malam hari ini. Kami sungguh bersuka cita diperlengkapi dengan begitu banyak firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memerintah dalam hati kami supaya kami terus lapar dan haus akan firman Tuhan. Kami terus ingin rindu bersuka cita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa untuk masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Biarlah semuanya aman di dalam tangan-Mu. Bapak, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus memimpin dan kami hidup memuliakan-Mu di segala aspek, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Dea, Bu Sulis. Shalom, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu berikutnya. Tuhan berkati. Kalau ada pertanyaan WA ya. Ya, gimana ini mati?